老师您好，你好，棒棒老师。akan membahas tentang ciming atau yang kita kenal dengan cengbeng. Kenapa sampai ada tradisi ciming ini? Wah. Ada ceritanya nggak? Pertanyaan yang bagus sekali, Xiaoqing. Ada dong, tentu ada ceritanya. Mau dengar? Mau. 大家好，欢迎大家再来胖胖老师，的频道。今天我们的睡椅交谈有一位小朋友来陪我，我们请他进来好不好？老师您好。你好，请你给大家分析一下你是谁？大家好，我叫刘守静，认识你们我很高兴。哇，请柴老师的频道，每个人来这里应该做我的产品。你知道我的产品吗？我知道，什么呀？棒棒老师。Wah, ini hafal. Kamu selalu itu ya nonton video-video Lause ya? Ya. Oh, makanya hafal ya. Wah, ini hafal. Hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita akan membahas tentang Qingming. Kamu tahu nggak Qingming itu apa? Bu, tidak tahu, Xiaoqing pun tahu. Nah, hari ini Lause akan membahas tentang Qingming atau yang kita kenal dengan cengbeng. Pernah dengar cengbeng? Pernah. Apa itu cengbeng? Lupa. Gak apa-apa ya, Lause akan menjelaskan tentang Qingming atau yang kita kenal dengan cengbeng. Nah, Qingming atau cengbeng itu adalah tradisi yang sudah turun-temurun yang dilakukan oleh orang keturunan atau orang etnis Tionghoa. Jadi sebenarnya sih banyak ya orang apapun juga melakukan tradisi ini, tapi sebutannya berbeda-beda. Nah, Qingming ini biasanya kita akan pergi atau sembahyang ke tempat leluhur atau nenek moyang kita. Nah, kita nih akan pergi ke pemakaman atau ke kuburannya mereka. Di sana nanti kita akan berdoa, membersihkan kuburannya. Nah, atau biasanya tuh kalau ada rumput-rumput yang panjang gitu, itu boleh digunting-gunting, dirapikan. Pemakamannya itu, makamnya itu dirapikan. Lalu kita berdoa di sana. Pernah dengar nggak atau pernah lihat nggak, Xiaoqing? Pernah dengar ceritanya. Pernah dengar ceritanya ya. Biasanya bulan apa Qingming atau cengbeng itu? Nah, biasanya tuh Qingming atau cengbeng itu dilakukan 3 bulan setelah Imlek dari kalender lunar atau kalender China. Jadi kita nggak pakai kalender yang internasional, melainkan kalender lunar dihitungnya. Tapi kalau di kalender internasional biasanya jatuh di bulan April, tanggal 4 sampai tanggal 5 April. Nah, kemarin ini kita baru saja merayakan cengbeng itu atau yang dikenal dengan Qingming. Nah, biasanya 3 bulan setelah Imlek, lalu masanya 2 minggu untuk kita pergi ke kuburan, sembahyang atau ziarah gitu. Tapi biasanya orang-orang akan pergi ke sana sekitar tanggal 4 atau tanggal 5 April. Kamu tahu nggak makam dalam bahasa Mandarin itu apa? Makam dalam bahasa Mandarin. Iya, apa ya bahasa Mandarinnya makam? Namanya Mu Yuan. Mu Yuan. Nah, sekali lagi Mu Yuan. Mu Yuan. Teman-teman yang di rumah, kita katakan sama-sama ya.
Muyan. Muyan. Wah, hafal. Muyan itu berarti makam atau bahasa Inggrisnya cemetery atau yang kita kenal dengan kuburan. Ya, itu adalah Muyan. Jadi dalam masa Qingming itu kita akan pergi ke Muyan, akan pergi sembahyang di Muyan, di makam-makam itu. Muyan kita ngapain aja Lause? Ya, di makam kita itu akan tadi Lause bilang membersihkan makamnya. makam. Namanya saumu. Saumu. Sau itu dari tasau, dari kata menyapu. Jadi saumu. Saumu ya berarti membersihkan makam. Jadi tadi membersihkan makam bahasa Mandarinnya gimana? Muyan. Itu makamnya. Membersihkan makam kita sebut dengan saumu-yan. Saumu-yan. Ayo bilang sama-sama, saumu-yan. Lause, Qingming itu ada perayaan-perayaannya gitu nggak? Nah, Qingming itu tidak seperti perayaan-perayaan pada umumnya yang besar-besaran, yang meriah, tapi lebih kepada menghormati jasa para leluhur kita atau nenek moyang kita. Jadi bagi teman-teman yang keluarganya masih lengkap, kita harus saling menyayangi. Betul sekali, kita harus saling menyayangi. Ya, kalau kita sebagai anak lalu kepada orang tua kita tidak boleh durhaka. Pintar sekali Xiaoqing. Tidak boleh durhaka, kita harus menghormati orang tua, harus sayang. Jadi karena Qingming itu akan memperingati orang-orang yang sudah tiada. Jadi namanya kita kan ada umurnya. Setiap orang masing-masing punya umurnya sendiri-sendiri. Nah, begitu pula orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah tiada, kita akan sesal kalau misalnya kita di kehidupannya tidak baik sama mereka. Betul Xiaoqing. Jadi kita harus baik-baik. Tapi Qingming ini untuk peringati atau menghormati jasa-jasa para leluhur atau orang tua kita yang sudah tiada. Mengerti? Aku boleh tanya nggak? Kenapa sampai ada tradisi Qingming ini? Ada ceritanya nggak? Pertanyaan yang bagus sekali Xiaoqing. Ada dong, tentu ada ceritanya. Mau dengar? Perayaan Cengbeng ini sudah ada sejak zaman dinasti Zhou tahun 1100 sampai 221 sebelum Masehi. Sebenarnya Qingming ini merupakan hari perayaan tradisional suku Han yang menandakan peralihan dari musim semi ke musim panas. Jadi apa hubungannya tentang makam itu Lause? Hubungannya dulu ada seorang jenderal yang pergi berperang selama bertahun-tahun. Jadi ini karena masanya negara-negara perang, jadi si jenderal ini kerjanya cuma perang terus. Nah, dia sudah tidak pulang ke rumahnya selama bertahun-tahun. Akhirnya sang jenderal ini bisa pulang ke rumahnya setelah perang itu usai. Pada saat sang jenderal ke rumahnya, kembali ke rumahnya, ternyata orang tua sang jenderal ini sudah tidak ada. Nah, sang jenderal bingung. Aduh, papa mamaku kuburannya di mana ya? Dimakamkan di mana ya? Nah, sang jenderal mencari, bertanya ke orang-orang sekampung sekitar. Dia tanya tetangganya, nggak tahu. Dia tanya yang sana, tidak tahu juga. Tidak ada satu orang pun yang tahu di mana orang tua sang jenderal itu dimakamkan. Akhirnya sang jenderal pikir, gimana caranya ya supaya aku tahu di mana itu makam orang tuaku.
Tiba-tiba ada ide dia terlintas di otaknya. Begini saja katanya, besok aku akan mengumumkan bahwa kita orang-orang di kampung ini akan membersihkan makam bersama-sama. Jadi sang jenderal memberitahukan seluruh kampung untuk membersihkan makam secara bersama-sama esok hari. Nah, keesokan harinya semua penduduk kampung itu saling datang ke pemakaman, saling membersihkan makam kerabat-kerabat mereka. Nah, kemudian ada satu makam yang tidak didatangi oleh siapapun. Nah, akhirnya sang jenderal tahu bahwa makam itu adalah makam orang tuanya. Begitu ceritanya, menarik bukan? Menarik. Mau dengar cerita lagi? Mau. Teman-teman, masih ada lanjutan cerita. Masih mau dengar? Nah, Lausa akan bercerita lagi tentang satu cerita yang masih berhubungan dengan Qingming atau yang kita tahu dengan Cengbeng. Nah, ada seorang putra mahkota bernama Chong'er. Putra mahkota ini difitnah oleh selir raja. Nah, saking takutnya putra mahkota ini akhirnya melarikan diri ke gunung. Dia melarikan diri selama beberapa tahun dan hanya ditemani oleh seorang pengawalnya yang bernama Jie Cetui. Wah, pintar. Jie Cetui. Nah, Jie Cetui ini pengawal yang sangat setia. Ketika itu sudah tidak ada makanan lagi. Jie Cetui juga bingung mau kasih makan putra mahkota nih makanan apa. Akhirnya Jie Cetui karena dia sangat setia kepada tuannya, dia memotong bagian pahanya sendiri untuk dijadikan sup dan disajikan kepada putra mahkota. Nah, tapi putra mahkota juga kaget dan merasa sedih karena Jie Cetui begitu setia dengan mau mengorbankan dirinya untuk putra mahkota. Putra mahkota berjanji dengan sama Jie Cetui. Dia bilang, kalau aku sudah kembali ke tempat kedudukanku, kamu akan aku angkat kembali. Tapi Jie Cetui hanya menghibur putra mahkota. Dan benar saja tidak lama, sang selir yang memfitnah putra mahkota meninggal dunia. Akhirnya putra mahkota kembali lagi ke tempat singgasananya di kerajaan. Lalu sang putra mahkota menjadi raja. Nah, Jie Cetui diajak sama putra mahkota, ayo kembali ke istana. Tapi Jie Cetui menolak. Jie Cetui gak mau kembali ke istana. Jie Cetui bilang, hanya akan bersama Anda dengan kepahitan, tapi tidak dengan kesenangan. Nah, Jie Cetui lebih memilih tinggal di gunung bersama ibunya. Hari demi hari terlewatkan. Nah, sang pangeran mau mengundang Jie Cetui untuk makan bersama. Ternyata kalau diundang sama pangeran mau nggak makan sama-sama? Mau. Tapi Jie Cetui tidak mau. Jie Cetui benar-benar bersikukuh tidak mau turun dari gunung. Akhirnya sang pangeran menyuruh pengawal lainnya untuk membakar gunung itu. Nah, supaya kalau gunung itu dibakar, pasti Jie Cetui keluar dong, turun ke kota. Tapi ternyata tidak. Jie Cetui mati bersama ibunya, hangus, gosong di gunung tersebut. Nah, akhirnya sang pangeran sadar bahwa perlakuannya ternyata salah. Dan sang pangeran menyesal sekali dengan perbuatannya. Nah, karena sang pangeran menyesal sekali dengan perbuatannya,
gunung yang dibakar itu diberi nama Gunung Cie, sesuai nama pengawalnya yang setia. Iya. Bagaimana ceritanya? Bagus tidak? Bagus. Bagus. Masih mau dengar cerita? Mau. Ada satu cerita lagi. Qingming ini juga tradisi dari dinasti Tang. Dinasti apa? Dinasti Tang. Nah, dulu tuh di China banyak dinasti-dinasti, dinasti Zhou, dinasti Ming, ada namanya dinasti Tang. Dinasti Tang ini pada saat itu raja yang berkuasa bernama Kaisar Xuanzong. Siapa? Kaisar Xuanzong. Tahun 723 sebelum Masehi. Kaisar Xuanzong ini melihat rakyatnya itu banyak sekali membuat pemujaan atau berdoa untuk para leluhur yang mengeluarkan uang yang banyak dan tidak efektif. Jadi mereka sedikit-sedikit berdoa untuk leluhur, sedikit-sedikit berdoa untuk leluhur. Dan berdoanya itu tidak hanya berdoa seperti biasa, mereka membuat suatu perayaan atau suatu pesta yang besar untuk para leluhur itu. Maka Kaisar Xuanzong berpikir, sepertinya tidak efektif sekali kalau seperti ini dan hanya membuang-buang uang bagi rakyatnya. Akhirnya Kaisar Xuanzong ini menetapkan satu hari sebagai hari Qingming, sebagai hari di mana para rakyat boleh untuk berdoa untuk para leluhur. Iya, pintar sekali Xiaoqing. Terakhir, sebelum langsung tutup segmen ini, ada puisi tentang Qingming. Xiaoqing tahu nggak puisinya? Enggak. Nah, sebelum masuk puisinya, Lausa akan menjelaskan tentang penyairnya. Nah, yang membuat puisi ini namanya Tumu. Ya, Tumu ini adalah seorang penyair dari dinasti Tang akhir. Jadi ini sudah akhir-akhir dari dinasti Tang. Ada seorang penyair yang bernama Tumu. Nah, Tumu ini sangat pintar membuat puisi. Nah, puisi-puisinya ini selalu punya lirik-lirik, punya kata-kata yang sangat romantis, sangat hangat gitu. Dan puisi-puisinya ini disukai, dan kalau orang China sana, orang Tiongkok sana, mereka biasanya suka menghafal puisi ini. Jadi nanti Xiaoqing dan teman-teman di rumah pastikan harus menghafal puisi ini karena puisi ini sangat terkenal. Namanya Qingming. Kita baca sama-sama ya. 清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。Bagaimana? Mudah kan puisinya, Xiaoqing? Nanti kamu hafalkan puisinya ya. Iya. Sebelum kita berpisah dengan teman-teman, Xiaoqing ada yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman? Ada. Apa? Kita harus saling menghormati dan menyayangi orang tua kita. Oke, teman-teman, kita harus selalu saling menyayangi dan menghormati orang tua kita agar kelak kita tidak menyesal. Terima kasih sudah datang ke YouTube-nya Lause. Kecil.
Kecil. Oke. Nanti kapan-kapan mampir lagi ya di YouTube-nya Lause ya. Oke. Nah, itu perbincangan kita hari ini tentang Qingming. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman dan adik-adik semuanya. Sampai jumpa di segmen berikutnya dan tunggu video-video Lause. Bagi teman-teman yang suka video ini dan ingin video ini terus berkembang, please like, Komen, dan subscribe. Terima kasih. Xie xie 大家. 再见.